Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang rencana kerjasama lembaga informasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Fitratul Hanifiyah, yang kedua ada Yeni Azmil Mutamimah, yang ketiga ada Dwi Nagari. Lembaga yang kami pilih untuk dianalisis yaitu Perpustakaan Perguruan Tinggi Universitas Komarudin. Adapun tujuan dari perpustakaan Universitas Komarudin sendiri yaitu yang pertama menjadi penyedia informasi untuk kebutuhan akademik Universitas Komarudin Gresik. Yang kedua menjadi pusat referensi informasi bagi seluruh sivitas akademi UKI. Yang ketiga menyediakan informasi ilmiah untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara profesional. Yang keempat, menerapkan teknologi informasi yang bertumpu pada konsep otomasi perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada profil perpustakaan Universitas Komarudin. Profil dari perpustakaan Universitas Komarudin sendiri yaitu berdiri pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2019, dan diresmikan oleh Menristek Dikti pada saat itu yaitu Profesor Muhammad Nasir. Adapun perpustakaan Universitas Komarudin ini merupakan gabungan dari Perpus Sekolah Tinggi Teknik Komarudin dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Komarudin Bunga Gresik. Di dalam profil tersebut terdapat dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Pendidikan. Saat ini di Perpustakaan Universitas Komarudin sendiri tidak ada layanan digitalisasi sama sekali. Jadi layanan sirkulasi yang berkaitan dengan peminjaman atau pengembalian di Perpustakaan UKI tersebut masih dilakukan secara manual. Selain itu, klasifikasi bahan pustaka juga di perpustakaan tersebut masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mengetik di Word. Koleksi-koleksi di dalam perpustakaan tersebut juga masih berasal dari koleksi-koleksi yang ada di Perpus STTK dan STKIP yang terdahulu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perpustakaan UKI. Struktur organisasi perpustakaan UKI ini di mana perpustakaan UKI sendiri bertanggung jawab ke Bapak Anang yang menjabat sebagai Wakil Rektor 3. Di bawah penanggung jawab terdapat Kepala Perpustakaan yaitu Bapak Fauzan. Setelah Kepala Perpustakaan terdapat staf perpustakaan yaitu Bu Nisbatin dan Bapak Huda. SDM di Perpustakaan Universitas Komarudin sendiri yang lulusan dari jurusan perpustakaan hanya kepala perpustakaannya. Sedangkan untuk kedua staf perpustakaan merupakan lulusan dari sarjana pendidikan. Jadi di Perpustakaan Universitas Komarudin sendiri belum ada pustakawan yang memang berasal dari jurusan perpustakaan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari perpustakaan itu sendiri. Untuk kekurangan yang pertama yaitu penataan tata ruang perpustakaan yang kurang strategis. Jadi masih terdapat penataan ruangan yang dapat mengganggu aktivitas para pemustaka. Contohnya di dalam perpustakaan tersebut terdapat kopma atau koperasi mahasiswa. Kemudian tidak mempunyai website perpustakaan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya perpustakaan ini belum ada layanan digitalisasi. Jadi perpustakaan UKI belum mempunyai website perpustakaan. Kemudian pelayanan masih menggunakan cara manual. Yang keempat yaitu fasilitas kurang memadai. Kemudian SDM kurang memahami terkait konsep perpustakaan. Jadi ketika kita melakukan wawancara ke perpustakaan UKI, ketika kita menanyakan pada salah satu staf di sana, mereka belum mengetahui bagaimana konsep tentang perpustakaan. Jadi kita langsung dialihkan kepada kepala perpustakaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu koleksi bidang pendidikan masih kurang. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama yaitu klasifikasi koleksi disusun secara rapi. Yang kedua yaitu kebersihan tempat terjaga. Yang ketiga yaitu SDM ramah ketika berkomunikasi. Dan yang terakhir koleksi bidang teknik memadai. Selanjutnya yaitu peluang perkembangan. Terdapat beberapa peluang perkembangan dari perpustakaan tersebut. Antara lain yang pertama yaitu perpustakaan akan semakin luas dengan disertai koleksi yang semakin memadai. Yang kedua yaitu menerapkan perpustakaan digital untuk memudahkan pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi. Untuk yang ketiga yaitu layanan sirkulasi yang dapat dilakukan secara online. Dari analisis-analisis tersebut muncullah beberapa jenis kerjasama yang dapat dilakukan perpustakaan UKI. Yang pertama yaitu mengenai pengadaan koleksi. Yang kedua penyediaan fasilitas. Yang ketiga yaitu pengembangan layanan dan SDM di perpustakaan UKI.
Rancangan kerjasama yang pertama yaitu pengadaan koleksi dengan bentuk kerjasama, yaitu adanya hadiah atau sumbangan wajib dari mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi. Dari kelompok kami, mengapa mengambil rancangan kerjasama tersebut? Karena di Perpustakaan Universitas Komarudin sendiri belum mempunyai dana yang mencukupi untuk melakukan pengadaan koleksi setiap tahunnya. Jadi, rancangan tersebut sangat mungkin dilakukan karena setiap tahunnya ada mahasiswa yang hendak menempuh tugas akhir. Jadi dengan begitu maka koleksi di perpustakaan tentunya akan bertambah meskipun tidak dalam jumlah banyak. Adapun lembaga yang akan diajak bekerjasama yaitu Perpustakaan UKI dengan Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Kamarudin sendiri. Tujuan dari dilakukan kerjasama tersebut yaitu agar koleksi di perpustakaan memadai, lebih lengkap, dan tentunya semakin banyak. Jika koleksi tersebut semakin banyak, maka akan semakin banyak pula pengunjung serta pengguna dari koleksi tersebut. Yang paling penting yaitu adanya pembaruan atau perkembangan informasi di perpustakaan UKI sendiri. Cara kerjasama yang dilakukan yaitu pertama, Kepala Perpustakaan bertemu dengan dekan masing-masing fakultas untuk membicarakan terkait rancangan kerjasama yang akan diajukan. Yang kedua yaitu setelah pertemuan tersebut, maka dekan fakultas akan menyampaikan hasil pertemuan kepada kepala jurusan masing-masing yang ada di fakultasnya. Yang ketiga, kepala jurusan menyampaikan informasi tersebut melalui surat edaran kepada mahasiswanya dan mengunggah informasi tersebut di media sosial pribadi prodinya masing-masing. Adapun waktu yang ditempuh untuk melakukan kerjasama tersebut yaitu dilakukan secara terus-menerus. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu mahasiswa yang hendak memasuki tahapan yudisium diberikan himbauan untuk memberikan sumbangan wajib berupa satu koleksi yang berkaitan dengan bidangnya. Setelah itu, koleksi tersebut diserahkan ke pihak perpustakaan. Jika mahasiswa sudah menyerahkan koleksi tersebut, maka mahasiswa akan mendapatkan kartu bebas tanggungan yang nantinya kartu tersebut dapat diserahkan ke pihak prodi. Setelah diserahkan ke pihak prodi, maka pihak prodi akan menentukan bahwa mahasiswa tersebut berhak untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahapan yudisium. Dari kelompok kami mengapa mengambil bentuk kerjasama tersebut karena kami juga mencari-cari setelah menganalisis dari perguruan tinggi yang lain bahwa ternyata kerjasama ini sangat mungkin dilakukan karena di perguruan tinggi yang lain juga masih banyak yang menerapkan terkait kerjasama seperti ini. Seperti halnya di jurusan Teknik Informatika sendiri yang ada di UIN Malang, di mana syarat pendaftaran yudisium bagi mahasiswanya terdapat poin yang menjelaskan untuk memasuki tahap yudisium, maka mahasiswa memberikan kontribusi buku bacaan dengan tema informatika. Selanjutnya yaitu ada juga dari Fakultas Ilmu Administrasi yang ada di Universitas Brawijaya, di mana syarat-syarat untuk mengikuti yudisium dan wisuda bagi mahasiswanya salah satunya yaitu telah menyumbang buku di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Baik, selanjutnya untuk rencana kerja yang kedua yaitu penyediaan fasilitas. Di sini UKI bekerja sama dengan Perpustakaan UMG dalam penyediaan fasilitas. Adapun rancangan kerjanya di sini yang pertama tujuannya memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan atau memanfaatkan koleksi yang dibutuhkan secara cepat. Yang kedua menghemat biaya pengeluaran dan yang ketiga meningkatkan layanan perpustakaan. Seperti yang saya bilang tadi, UKI bekerja sama dengan Perpustakaan UMG, di mana di sini sangat memungkinkan untuk diadakannya kerjasama. Yang pertama dilihat dari faktor geografisnya. Yang paling dekat dengan UKI yaitu UMG sendiri. Nah, untuk bidang koleksinya sangat memungkinkan untuk kerjasama karena perpustakaan UKI dan perpustakaan UMG ini tidak jauh berbeda koleksinya, yaitu bidang teknologi dan bidang pendidikan. Nah, untuk cara kerjasamanya, yang pertama yaitu mengajukan surat kepada Kepala Perpustakaan UMG. Setelah mengajukan surat, yaitu menunggu persetujuan atau feedback dari Kepala Perpustakaannya sendiri. Lalu, setelah adanya persetujuan, maka akan dilakukan pertemuan untuk membahas rancangan kerjasama untuk penyediaan fasilitas tersebut. Untuk waktu kerjasamanya yaitu kontrak awal 3 tahun dan akan diperbarui setiap masanya. Lalu selanjutnya bentuk kerjasamanya yaitu anggota perpustakaan dapat saling memanfaatkan fasilitas yang tersedia di masing-masing perpustakaan dengan cara menunjukkan kartu mahasiswa yang dimilikinya sebagai identitas untuk bisa masuk ke perpustakaan tersebut.
Contohnya di sini mahasiswa UKI dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di perpustakaan UNG, khususnya koleksi pendidikan yang mungkin dibilang sedikit kurang lengkap ditemukan di perpustakaan UKI sendiri. Begitupun juga sebaliknya, mahasiswa UNG dapat memanfaatkan berbagai fasilitas di perpustakaan UKI, khususnya pada koleksi yang diunggulkan, yaitu koleksi tekniknya. Kenapa kita memilih penyediaan fasilitas ini? Karena di UKI sendiri koleksi dalam bidang pendidikannya itu masih kurang, sedangkan di perpustakaan UNG itu sudah memadai dalam bidang pendidikannya. Nah, untuk bagian geografisnya sendiri juga UMG lebih dekat untuk bisa diajak kerjasama. Rancangan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan layanan, otomasi, dan SDM di perpustakaan UKI. Untuk kerjasama yang pertama yaitu melakukan kerjasama magang dengan jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNER. Perpustakaan UKI termasuk perpustakaan yang baru saja berkembang, jadi masih ada beberapa pelayanan atau manajemen yang masih kurang sesuai dengan ketentuan perpustakaan pada umumnya. Oleh karena itu, kita merencanakan kerjasama magang ini untuk dapat memberikan peluang pada mahasiswa yang berasal dari jurusan perpustakaan untuk dapat bergabung, membantu, dan juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih konsep perpustakaan yang baik. Kemudian, mengapa kita memilih jurusan IIP UNER? Hal ini kita pertimbangkan melalui faktor geografis. Jadi, perpustakaan UKI sendiri itu bertempat di daerah Gresik, sedangkan Universitas Erlangga terletak di daerah Surabaya, yang mana secara geografis, jarak lokasi antar kedua universitas tersebut tidaklah jauh. Dan juga termasuk universitas yang mempunyai jurusan perpustakaan terdekat dengan UKI. Oleh karena itu, target yang kita ambil adalah jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNER. Bentuk kerjasama. Untuk bentuk kerjasama sendiri, yang pertama yaitu jurusan IIP UNER akan merekomendasikan perpustakaan UKI sebagai salah satu tempat magang atau PKL mahasiswanya. Seperti biasanya pada semester 6 atau semester 7, mahasiswa akan melakukan kegiatan magang atau PKL. Jadi, jika sudah bekerja sama, maka jurusan IIP UNER akan merekomendasikan perpustakaan UKI sebagai salah satu tempat yang bisa ditempati untuk magang dan PKL atau PKL. Kemudian, bentuk kerjasama kedua yaitu perpustakaan UKI akan memberikan tempat untuk magang atau PKL bagi mahasiswa jurusan IIP UNER dengan mudah. Jika biasanya perizinan magang atau PKL lumayan rumit, maka ketika sudah bekerja sama, mahasiswa jurusan IIP UNER yang akan magang atau PKL di perpustakaan UKI akan lebih mudah. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari adanya kerjasama ini yaitu yang pertama, dapat membantu pengembangan layanan dan juga SDM di perpustakaan UKI. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwasanya pegawai di perpustakaan UKI ini tidak ada yang berasal dari lulusan jurusan perpustakaan, kecuali kepala perpustakaan itu sendiri. Jadi, konsep pengetahuan mengenai perpustakaan ini masih kurang. Nah, tujuan adanya magang ini yaitu agar para peserta magang atau PKL dapat membantu dengan mempraktekkan ilmu yang telah mereka dapat, sehingga hal itu dapat membantu perkembangan perpustakaan UKI sendiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai salah satu cara promosi agar dikenal para calon pustakawan. Nah, adanya kerjasama ini, pihak jurusan IIP UNER akan merekomendasikan perpustakaan UKI sebagai salah satu instansi yang dapat ditempati oleh para mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang atau PKL. Hal ini bisa disebut sebagai ajang promosi. Jadi, mahasiswa IIP UNER dapat memilih perpustakaan UKI sebagai tempat pengabdian mereka. Kemudian, jika kinerja mereka bagus, maka ada peluang bagi mereka akan direkrut secara langsung oleh pihak perpustakaan UKI itu sendiri. Dan hal ini juga termasuk menjadi salah satu lowongan pekerjaan bagi mereka. Berapa lama kerjasama itu dilangsungkan? Kerjasama magang atau PKL akan dilakukan selama satu periode jabatan kepala perpustakaan. Jadi, tiap 1 kali masa periode jabatan, kerjasama ini akan diperbarui. Akan terus atau tidak. Kemudian batas waktu
batas waktu magang atau PKL maksimal adalah 3 bulan. Jadi ini merupakan batas maksimal yang ditentukan oleh perpustakaan UPI sendiri. Jadi intinya untuk masa magang mahasiswa itu kembali kepada ketetapan kampus masing-masing. Namun dari pihak UPI sendiri juga mempunyai batas maksimal yaitu 3 bulan masa kerja. Untuk pelaku dan cara kerjasama, pelaku kerjasama ini yaitu perpustakaan UPI dengan jurusan IIP UNER. Untuk cara kerjasamanya, yang pertama, Kepala Perpustakaan UPI akan mengirimkan surat permohonan kerjasama kepada Kepala Jurusan IIP UNER. Nah, setelah itu pihak Perpustakaan UPI akan menunggu feedback dari pihak jurusan tersebut. Jika feedback baik, maka akan diadakan pertemuan untuk menyampaikan bagaimana rencana kerjasama. Nah, dari pertemuan ini akan muncul hasil final apakah kerjasama tersebut diterima atau tidak oleh jurusan IIP UNER. Bentuk kedua yaitu melakukan kerjasama kepelatihan sistem otomasi layanan digital dengan perpustakaan UMG. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya perpustakaan UGI ini masih berkembang atau dapat dibilang juga masih di tahap awal. Jadi pelayanan masih secara manual karena memang dari SDM sendiri itu masih tidak mempunyai skill khusus dalam hal perpustakaan. Jadi kita merencanakan kerjasama ini untuk melakukan pelatihan kepada para staf yang ada di sana agar dapat memahami konsep pelayanan dan bentuk otomasi perpustakaan yang baik. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk membentuk SDM yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan bahan pustaka sehingga mampu menyelenggarakan layanan perpustakaan digital dengan baik kepada pemustaka. Untuk pelaku kerjasamanya sendiri yaitu terdiri dari Perpustakaan UGI dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gresik atau UMG. Mengapa kita memilih UMG-nya? Sama seperti sebelumnya. Salah satu alasannya yaitu karena faktor geografis. Jadi jarak yang tidak jauh akan memungkinkan bagi mereka untuk lebih mudah bekerja sama. Mereka bisa saling mengunjungi ketika pelatihan dilaksanakan. Selain itu, otomasi perpustakaan UMG sendiri sudah berbasis digital. Jadi mereka dapat lebih mudah untuk memberikan pengetahuan atau pelatihan-pelatihan tersebut. Untuk alasan terakhir, mengapa kita yakin bahwasanya hal ini kemungkinan bisa terwujud? Karena pelatihan seperti ini merupakan salah satu program dari perpustakaan UMG sendiri. Hal itu dapat kita ketahui setelah kita melakukan analisis pada website perpustakaan UMG dan juga melihat beberapa postingan yang ada di media sosial bahwasanya perpustakaan UMG sudah beberapa kali melakukan kunjungan untuk pelatihan sistem otomasi digital. Salah satunya yaitu ke perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tuban. Untuk waktu pelatihan sendiri dilakukan kurang lebih 2-3 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan bersama. Untuk cara bekerja samanya yaitu pihak perpustakaan UGI akan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perpustakaan UMG. Kemudian dari situ akan ada feedback dari Kepala Perpustakaan. Jika positif, maka akan diadakan pertemuan untuk menerangkan bagaimana rancangan kerjasama yang telah diajukan. Nah, dari sini akan muncul keputusan final, yaitu kerjasama tersebut akan lanjut atau tidak. Jika kerjasama tersebut akan lanjut, maka akan ada penentuan ketetapan kerjasama yang akan dilakukan. Untuk bentuk kerjasama sendiri, yaitu pustakawan perpustakaan UMG akan memberikan pelatihan kepada staf perpustakaan UGI mengenai sistem otomasi perpustakaan dan layanan digital yang sudah diterapkan di lembaganya. Pelatihan tersebut diadakan di perpustakaan UMG. Hal ini agar para staf perpustakaan UGI dapat melihat serta mengetahui implementasi dari penerapan sistem otomasi dan layanan digital secara langsung. Adapun kesimpulan dari rancangan kerjasama yang telah kita analisis yaitu perpustakaan UGI yang berdiri kurang lebih 2 tahun tersebut tentunya masih mempunyai banyak PR yang harus dipenuhi untuk memajukan perpustakaan. Salah satu PR yang harus dipenuhi yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga untuk membantu dalam memajukan serta memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika yang ada di Universitas Komarudin. Jika semakin banyak jaringan kerjasama yang dijalin, tentunya semakin banyak juga yang mengenal perpustakaan UGI di lingkungannya. Di sisi lain, dengan menjalin kerjasama tersebut, maka masing-masing pihak yang bekerja sama dapat meningkatkan kapasitas pengembangan masyarakat dan dapat menyelesaikan suatu kendala yang dialami dari berbagai perspektif atau sudut pandang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.